Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena harga VGA makin lama makin turun, saatnya nih kita ganti RTX 4090. Belum ada duitnya dong. Aku nggak kuat, aku masih kecil. Halah. Oke, kita bakal unboxing RTX termurah yang ready di pasaran, tes gaming dan juga digandeng dengan prosesor i3 Gen 12. Kira-kira performanya gimana nih? Apakah ketendang? Nendang banget atau enggak? Silahkan kalian simak. Sebelum lanjut, gak ada salahnya dong bantu channel imut-imut ini biar makin terbang tinggi dan menggapai mimpi. Amin. Nvidia RTX 2060 6GB DDR6 192 bit. Nongol awal tahun 2019 yang lalu dan ditargetkan untuk kalian yang ngejar performa sebuah kartu grafis. Biar kata kelas RTX, VGA ini disarankan bermain game di resolusi 1080p. Untuk power supply minimal yang disarankan adalah 450 watt dengan TDP 160 watt dan konektornya 1x8 pin. Secara performa, Nvidia RTX 2060 6GB di atas Nvidia GTX 1070 Ti, RX 5600 XT, dan RX Vega 64. Tapi masih kalah telak sama Intel Arc 750 dan AMD Radeon RX 6600. Performa gaming Nvidia RTX 2060 ini ya mepet-mepet sama Nvidia GTX 1080. Ya walaupun secara keseluruhan tetap menang Nvidia GTX 1080. Biar kata demikian, Nvidia RTX 2060 itu lebih baik dibandingkan Nvidia RTX 3050 yang harga jualnya sekarang kurang lebih sama. Produk yang bakal kita bahas kali ini adalah merek penuh warna alias colorful. Dan sesuai mereknya, nampak jelas box VGA-nya banyak warna. Tipe lengkapnya Colorful RTX 2060 NB2V. Dan merek satu ini bisa dibilang menjual RTX 2060 6GB termurah di pasaran. Yap, harga barunya sebelum hilang di pasaran ini di kisaran 4,5 juta rupiah. Sekarang harga segini, penggantinya adalah RTX 2060 Super. Wih, apa nggak hancur banget ya harganya? Masih inget nih, dulu ada teman saya beli gigabyte Nvidia RTX 2060 6GB, barunya hampir 9 juta. Pas lagi booming mining. Sekarang harga barunya cuma segini. Terlebih lagi udah digantikan Nvidia RTX 2060 Super. Apa nggak sesak di dada buat yang beli harga tinggi? Tapi tenang, jangan dijual. Sayang, daripada rugi, mending dipakai sampai mati. Bener nggak? Sebelum unboxing saya dapat kaos nih dari Colorful. Endorse bos? Kagak, bonusan dari VGA. Pengen bos? Lah, pakai nanya, ya siapa sih nggak mau di endorse? Tapi sayang banget nih, ukuran bajunya L. Ya saya nggak bisa make dong. Akhirnya buat anak saya nih, karena ukurannya udah pas. Oke, langsung aja kita unboxing VGA satu ini. Boxnya gede banget ya, nggak kayak VGA yang lain. Asli loh, ini mah jumbo. Ongkirnya bisa lumayan juga nih. Pas dibuka proteksinya cukup bagus ya, karena ada 2 busa tebal buat melindungi VGA ini dari guncangan dan sebagainya. Ada satu buku kecil yang intinya ini buku panduan, bukan panduan memasak, melainkan memasang VGA. Dan nggak ada lagi, cuma ada unit VGA doang di sini. Dan lagi-lagi VGA ini pun dikasih busa tebal di area yang kosong, biar kenceng dan rapet, kan enak rapet. Intinya cukup baik proteksi untuk VGA ini di dalam box ini. Niatnya mau ngeluarin VGA dari plastiknya, nggak sabaran buat testing game. Tapi ada tulisan yang bikin saya penasaran nih. Ternyata ada warning, nggak boleh dipakai buat nambang, karena ini bukan truk tambang. Mining, kalau dipakai garansi angus. Wih, serem dah. VGA ini bobotnya lumayan ya. Ya mungkin faktor black plate di bodi belakang bikin VGA jadi berat. Kayak Nvidia RTX lainnya, VGA ini cuma butuh 1x8 pin. Port pada VGA ini ada DisplayPort, HDMI, dan DVI. Bisa dilihat juga ventilasi udara di bagian port ini. Dan VGA ini pakai dual kipas yang seharusnya bisa menjinakkan seekor Nvidia RTX 2060 ini biar nggak kepanasan. Ya, kita bakal uji coba kemampuan gaming Nvidia RTX 2060 ini di PC yang ya tergolong kelas biasa. Pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB dual channel DDR4, SSD M2 NVMe 40, hard disk buat game dan Windows 10. Dan nggak lupa nih, pakai driver up to date dari Nvidia. Monitornya tetap 24 in, resolusi 1080p 75Hz. AC Valhalla rasanya nggak odol ya buat tes VGA 1 ini di settingan ultra. Odol bos, Abdol, kok malah jadi odol. Saya coba settingan ultra dan hasilnya frame rate rata-rata di angka 60 fps. Penasaran nih kalau di set lo hasilnya gimana nih?
dan ternyata tembus di angka 107 fps. Frame rate-nya sampai tumpe-tumpe. Far Cry 6, AC Valhalla sanggup ultra, kita hajar juga VGA ini di settingan ultra dan sekalian diaktifin motion sama extend fiturnya. Dan jelas hasilnya beda tipis kayak AC Valhalla di angka 61 fps. Di settingan low dapat frame rate nggak setinggi AC ya, cuma tembus 92 fps. Kalau lihat grafiknya di settingan low, ini naik turun. Lebih bagus settingan ultra, lebih stabil. Kalau sering naik turun kan bisa keluar dari game maksudnya. Forza Horizon 5. Settingan di game ini cukup banyak ya, dari very low sampai extreme. Nanggung kan kalau ultra, kenapa nggak dihajar di settingan ekstrim sekalian? Dan ternyata di settingan ini frame rate yang didapat masih cukup bagus di angka 44 fps. Wajar sih, ekstrim gitu loh. GTA 5, biar kata game jadul nggak abdol, rasanya nggak testing game satu ini. Terlebih lagi game ini masih banyak yang main di Steam. Dengan settingan ultra, frame rate yang dihasilkan masih cukup tinggi ya. Ya kira-kira rata-rata dapat frame rate di angka 80 fps lebih. Horizon Zero Dawn. Game yang nongol tahun 2017 ini tetap juga berat kalau di settingan rata kanan alias ultra. Kalau di game sih namanya Ultimate Quality. Dan ternyata settingan Ultimate Quality hasilnya cukup bagus loh di angka 72 fps. Watch Dogs Legion. Di game satu ini ada namanya Ray Tracing dan DLSS. Selama tes VGA yang lain, fitur ini saya matiin. Takut VGA-nya nggak kuat. Aku capek. Kok saya ngomong? Maksudnya untuk VGA yang murah meriah, cukup dinonaktifin aja nih. Dan di settingan Very High, Ray Tracing Medium, DLSS Quality, hasilnya frame rate di angka 47 fps. Tapi kalau ultra ya itu, aku nggak kuat, aku kotor. Halah, maksudnya frame rate-nya hancur banget di angka 26 fps. God of War, game satu ini kalau di settingan ultra cukup berat ya. Awalnya sih ragu, tapi kita jalani aja dulu. Dan ternyata hasilnya nggak jelek-jelek banget. Frame rate rata-rata masih di angka 50-an fps. Resident Evil Village, salah satu game yang settingannya banyak banget ya. Bikin mumet, udah serem, settingannya jelimet. Belum lagi kalau mau dirata kananin semua, VRAM-nya bisa kehabisan. Bisa mogok dong gamenya. Dengan render mode normal, tekstur quality-nya 1 GB, yang lainnya on, bahkan ray tracing di on kan, frame rate-nya kurang bagus ya. Ya emang nggak jelek-jelek banget, tapi ini pas-pasan banget. Frame rate yang didapat cuma di angka 30-an fps. Genshin Impact, dengan setting high default tanpa merubah resolusi scale-nya, hasilnya smooth banget, halus, bisa dibilang lancar jaya pakai VGA 1 ini. Valorant, dengan settingan high frame rate yang didapat 200-an fps. Wih, kayak gini asik main gamenya. Tapi maaf ya, lagi-lagi skill timpe kelihatan banget di sini. Aku bukan gamer sejati. Dari semua game yang diuji coba, sejatinya VGA ini sangat sanggup bermain di settingan ultra sekalipun. Cuma kalau ray tracing dan DLSS diaktifkan, ada penurunan performa. Untuk suhu sendiri, kebetulan di ruang kerja saya itu AC-nya gede banget, karena pakai AC alami, alias buka pintu. Jadi suhunya masih tergolong adem sih, mentoknya di kisaran 78 derajat Celcius. Kalau pakai AC beneran, jelas dong, suhunya bakal lebih baik lagi. Nah, dengan menurunnya harga VGA, terlebih lagi harga VGA bekasnya hancur banget, membuat gairah gamer makin membara. Tetapi di sisi lain kalian tetap hati-hati jangan sampai kebeli VGA bekas yang busuk ya. Karena seri RTX merupakan VGA yang paling banyak dipakai buat nguli alias nambang koin.
Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA Colorful RTX 2060 6GB ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.